Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Perkataan Kita Menentukan Arah Hidup. Sadarkah kita? Ada kekuatan dahsyat dalam ucapan kita. Seringkali kita lupa hidup ini bergerak ke arah kata-kata yang kita ucapkan terus-menerus. Apa yang kita katakan, terutama saat tekanan datang, menjadi cermin dari keyakinan terdalam kita. Ketika seseorang berkata, "Saya tidak yakin bisa melalui ini," ia sedang mengatur arah hidupnya menuju ketidakmampuan. Sebaliknya, orang yang berkata, "Saya tidak mengerti bagaimana caranya, tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan," sedang membuka pintu bagi kemungkinan, pengharapan, bahkan mujizat. Seperti apa yang kau katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Demikian janji Tuhan. Hidup tidak akan selalu sesuai dengan rencana kita. Tapi jika kita memilih berkata benar, jujur, dan penuh iman, maka kita sedang mempersiapkan jalan yang terang bagi hari esok. Dalam hidup sehari-hari, kita sering bertemu orang-orang yang tampaknya tidak bisa melewatkan satu cerita pun tanpa bumbu tambahan. Misalnya, kejadian kecil seperti menolong orang tua menyeberang jalan bisa berubah menjadi saya satu-satunya yang berani melawan arus kendaraan, menyelamatkan beliau yang nyaris celaka. Padahal sebenarnya cukup sederhana. Ia membantu menyeberang di lampu merah yang sedang menyala. Tapi mengapa perlu dilebih-lebihkan? Ada juga seseorang yang saya kenal. Setiap kali ia menceritakan sesuatu, selalu ada tambahan-tambahan dramatis. Jika dia menghadiri seminar, ia akan bilang bahwa pembicara utama bahkan menyebut namanya karena pertanyaannya yang luar biasa. Jika ia berlibur, maka fotonya dipenuhi angle yang membuat seolah-olah ia tokoh utama film Hollywood. Sekilas lucu, tapi lama-lama menyedihkan karena orang mulai tidak menganggap serius apapun yang dia ucapkan. Ia menciptakan dunia palsu lewat kata-kata yang membungkus kekosongan harga dirinya. Karena keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain begitu kuat, sampai mereka rela mengubah fakta, memperbesar prestasi, dan menambah cerita yang tidak pernah terjadi. Sayangnya, ini juga memperlihatkan sesuatu yang dalam, rasa kurang percaya diri, dan kebutuhan akan pengakuan yang tak pernah cukup dipenuhi. Perkataan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan lama-lama akan membuat orang lain ragu mempercayai kita. Bahkan saat kita mengatakan kebenaran pun, orang akan bertanya-tanya, benarkah kali ini? Kredibilitas yang rusak bukan karena dosa besar, tapi karena terlalu sering mengarang demi tampil memukau. Prinsip kehidupan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kita katakan dapat membangun atau menghancurkan reputasi kita sendiri.
bukan hanya hidup orang lain yang bisa kita lukai lewat kata-kata, tetapi juga masa depan kita sendiri, karena ucapan kita membentuk keyakinan dan keyakinan membentuk tindakan, lalu tindakan membentuk takdir. Jaga perkataan kita, itu bukan sekedar suara, tapi blueprint cetak biru hidup kita. Kata-kata adalah gambaran isi hati. Jika hati bersih, maka ucapan akan jujur dan membawa manfaat. Tapi jika lidah digunakan untuk membungkus kebohongan demi pujian, maka ia perlahan menggerogoti wibawa dan harga diri sendiri. Karena kepercayaan tidak dibangun dari kepandaian bicara, tetapi dari kejujuran yang konsisten. Demikian nasihat dari Buya Hamka. Nah, mau sukses, dipercaya, jadi pemimpin besar yang dihormati, mulailah dengan menjaga perkataan kita. Mau belajar sama-sama? Yuk! What you say can become a self-fulfilling prophecy. Quote dari Dennis Waitley. Apa yang Anda katakan bisa menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Quote dari Dennis Waitley. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.